Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun. Ya pun. Selamat datang kami ucapkan peserta KKGS 2021 dalam kegiatan KKGS 2021 dengan tema pengolahan hasil perikanan. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kami, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Baik Ibu, hari ini kami tim pengampu dari SMK Negeri 4 Metro pada hari ini akan memaparkan materi mengenai apa sih itu kreatif guru SMK Indonesia tahun 2021. Sebelum kita memaparkan materi, ada baiknya marilah kita sejenak menundukkan diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kepercayaan guru Bapak masing-masing. Untuk Ibu Bapak guru, sama-sama menundukkan kepala. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Baik ya Bu ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Farid. Waktu Bapak Farid, kepada Bapak Farid kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung di Camp Kreatif Guru SMK tema olahan hasil budaya perikanan. Aku merekam nggak bisa ya? Tahun 2020. Aku merekam nggak bisa ya? Alhamdulillah sampai hari ini, Bapak Ibu, tema olahan sudah diikuti oleh 160 tim guru dan beserta 3 orang siswa yang akan melaksanakan beberapa pembelajaran dan melaksanakan pembuatan proyek di akhir sehingga kegiatan ini bisa memberikan manfaat. Bapak Ibu sekalian, seyogianya pada hari ini Ibu Kepala Sekolah juga bisa hadir. Akan tetapi mohon maaf karena kondisi orang tua beliau yang hari ini sedang tidak baik. Tadi pagi beliau izin karena harus mengurus terlebih dahulu ayahandanya yang sedang kondisi sakit. Jadi insya Allah pada hari ini pembukaan akan dilaksanakan sesuai jadwal, meskipun nanti proses pembukaan itu tidak ada seremonial, hanya pemaparan. Jadi pada hari ini akan dipaparkan judul-judul materi yang akan diisi dalam kegiatan KKGS 2021 dan siapa saja para pematerinya, apa saja keunggulan-keunggulannya, nanti insya Allah akan dipresentasikan. Bapak sekalian, sekali lagi saya pribadi atas nama SMK Negeri 4 Metro dan juga kebetulan tahun ini diamanahi sebagai penjab KKGS 2021 oleh Direktorat SMK. Mengucapkan selamat belajar, selamat melaksanakan hal-hal inovatif yang terbarukan. Artinya Camp Kreatif Guru SMK tahun ini diharapkan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi perlu diketahui bahwa Camp Kreatif ini
asalnya dari kegiatan camp kreatif yang dilaksanakan oleh Siamang Center di Bangkok yang mengafiliasi beberapa negara, dan pada tahun 2019 Indonesia mulai mengadopsi dan dilaksanakan pertama kali camp kreatif siswa waktu itu KKSI tahun 2019, dan memang sangat banyak sekali antusias masyarakat, terutama siswa yang didampingi para Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin saya yakin yang menjadi peserta hari ini pernah mengikuti di camp kreatif tahun 2019, tahun 2020, juga mengikuti camp kreatif guru yang baru dilaksanakan di awal tahun 2020 yang pertama, dan tahun ini adalah camp kreatif guru yang kedua. Jadi itu Bapak Ibu beberapa review tentang kegiatan camp kreatif. Perbedaan apa tahun ini? Perbedaan tahun ini adalah tugas-tugas yang dikumpulkan oleh para peserta camp kreatif guru dan camp kreatif siswa itu diharapkan sesuatu hal yang baru. Jadi kreativitasnya memang baru atau terbarukan. Baru itu bisa dikatakan baru apabila memang tadinya tidak ada, kemudian dari ide-ide siswa, dari ide guru itu muncul hal-hal unik yang memiliki nilai jual dan nilai fungsi yang menghasilkan rupiah. Jadi something new, betul-betul baru, atau sesuatu yang terbarukan. Terbarukan itu barangkali ada beberapa produk yang sudah ada, baik di SMK Bapak Ibu sekalian maupun dari lingkungan sekitar sekolah yang memang memiliki nilai jual dan memiliki nilai rupiah, itu kita adopsi, kita perbaiki, kita tingkatkan kualitasnya, dan kita pasarkan sehingga menghasilkan rupiah. Itu yang menjadi istilah produk yang terbarukan. Jadi harapannya di tahun ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana para peserta camp kreatif guru untuk bidang pengolahan hasil perikanan ini mampu menemukan something new, atau memang juga memperbaiki sesuatu yang sudah ada dengan istilah produk yang terbarukan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sampai pagi ini tadi terakhir para pemateri kita sudah menyampaikan kesiapannya. Nanti juga akan dibahas di PPT yang akan disampaikan. Beberapa instansi dan beberapa expert di bidang pengolahan perikanan yang akan menjadi tutor kita di camp kreatif. Baik, Bapak-Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, camp kreatif guru SMK tahun 2021 pada tema pengolahan hasil budaya perikanan secara resmi dibuka. Insya Allah ini akan menjadi suatu media pembelajaran, media kreativitas bagi kita semua, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini memiliki lulusan SMK yang unggul itu bisa terpenuhi. Kenapa di KKGS bisa memenuhi itu? Karena ketika gurunya yang sudah kreatif, gurunya yang inovatif, itu akan memberikan semangat kepada siswa kita untuk ikut menjadi kreatif dan menjadi inovatif. Kita bisa membayangkan apabila kitanya mungkin juga kurang aktif, kitanya apatis, kita bisa membayangkan bagaimana motivasi siswa kita di perikanan ataupun non perikanan itu kurang roh, sehingga mereka tidak memiliki passion di jurusan kita yang dipelajari oleh siswa. Terus Bapak sekalian, saya juga yakin di tema ini tidak hanya guru yang memiliki status guru perikanan saja, tetapi memang sesuai
rencana di camp kreatif adalah setiap guru yang memiliki passion, baik itu guru perikanan, guru TPHP, guru multimedia atau guru manapun yang memiliki will, keinginan untuk mengembangkan di bidang perikanan sesuai passionnya, itu welcome. Jadi kita semua di sini bergabung, ada 165 tim yang menjadi satu keluarga, paling tidak di selama kegiatan kreatif ini bisa saling berkomunikasi, saling berbagi, bahkan saya amati di grup beberapa kawan-kawan sudah saling mengenal, dan silahkan grup itu menjadi media untuk saling bersapa dan berbagi ilmu pengetahuan. Mungkin langsung Bu Khadijah yang mau paparkan apa Bu Widya atau ya baik. Selanjutnya insya Allah paparan tentang camp kreatif tema pengolahan perikanan ini akan disampaikan oleh Ibu Widya, Bu Khadijah. Nanti akan diperkenalkan di paparan itu sendiri. Itu tim dari SMK Negeri 4 Metro yang diamanahi untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian, para peserta untuk kegiatan KKGS 2021. Jadi silahkan nanti para peserta berkomunikasi secara baik di grup maupun di Wapri ya ke Bu Widya atau Bu Khadijah untuk menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan tema-tema atau dengan materi-materi di camp kreatif. Terakhir sebelum ke Bu Widya, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa banyak pertanyaan dari grup baik yang perikanan maupun grup lain. Apakah peserta semua mendapatkan sertifikat? Apakah siswa mendapatkan sertifikat? Bapak Ibu sekalian, seperti halnya yang kita ketahui, pemberian sertifikat akan dilakukan kepada Bapak Ibu yang memenuhi kriteria seperti mengikuti pembelajaran, mengirimkan tugas tepat waktu. Jadi jika Bapak Ibu yang melakukan dua hal tersebut, insya Allah itu berhak mendapatkan sertifikat dari Direktorat SMK untuk tema pengolahan hasil perikanan. Sekali lagi, jika Bapak Ibu mengikuti pembelajaran dalam 8 pertemuan, terus mengirimkan tugas sesuai jadwal yang ditentukan, insya Allah Bapak Ibu sebagai guru dan siswa-siswi kita sebagai pendamping untuk membantu Bapak Ibu juga akan diberikan sertifikat. Hal ini dilaksanakan karena sampai tadi malam sudah hampir mencapai 10.000 peserta, baik guru, 10.000 tim ya. Di KKSI sudah mencapai angka 5.000 sekian tim yang mendaftarkan, dan di KKGS sudah hampir 4.063 tim pendaftar, sehingga kami mohon pengertiannya Bapak Ibu, karena harus selektif. 10.000 tim itu dikalikan, kalau yang 3 orang timnya berarti dikali 3. Nah itulah jumlah sertifikat yang harus kami siapkan dan kami bagikan ke Bapak Ibu, sehingga ada prasyarat yang harus dipenuhi sehingga bisa mendapatkan sertifikat itu. Itu Bapak Ibu ya, beberapa pertanyaan yang sering muncul di grup, baik di perikanan maupun grup lain di camp kreatif guru maupun di camp kreatif siswa. Baik, terima kasih. Dan saya selanjutnya saya persilahkan ke Ibu Widya untuk memaparkan perkenalan terlebih dahulu, serta mungkin bagaimana kegiatan camp kreatif guru untuk tema pengolahan perikanan ini akan diselenggarakan di jadwal dan di link Zoom yang ditentukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Farid. Apakah suara saya bisa terdengar, Pak? Yang jelas. Ya,
terdengar tapi masih kurang jelas. Bisa menggunakan Kurang jelas ya, Pak? Ya. Jelas, Bu. Jelas Bu Widya. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin saya butuh bantuan untuk share screen dari admin ya, Pak. Ya, itu di layar sudah muncul PPT-nya, silakan. Nanti dipandu Ibu Khadijah. sudah saya. Sudah terlihat Bu Widya? Eh, Sepertinya belum tampil di saya, Pak. Oh ya, siap, sudah. Sudah. Sudah tampil ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah bergabung, walaupun sepertinya belum semua dari total jumlah peserta yang sudah tergabung di grup, tapi sudah hampir 80% hadir di kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu pembukaan KKGSI tahun 2021 untuk bidang perikanan. Mira, kasih ya Pak Alves basta. Tadi mana lo berapa nih? Biar Januari bukan. Kan warna Ibu. Kalau nggak rapi. Mohon izin, saya akan menyampaikan terkait dengan seperti apa sih camp kreatif yang akan kita laksanakan selama beberapa bulan ke depan, seperti itu. Baiklah, yang pertama yaitu kami dari SMK Negeri 4 Metro selaku SMK pengampu untuk KKGS tahun 2021 bidang perikanan yang kami secara khusus mengangkat tema pengolahan hasil perikanan. Baiklah, next untuk slide selanjutnya Bu Khadijah. Ada beberapa hal mungkin yang akan kami sampaikan terkait dengan gambaran umum kegiatan yang akan kita laksanakan. Untuk yang pertama mungkin seperti peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, di sini tak kenal maka tak tahu, Bapak Ibu. Mohon izin kami dari tim pengampu SMK Negeri 4 Metro memperkenalkan diri. Yang pertama, sudah seperti disampaikan oleh Pak Farid sebelumnya bahwa Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena suatu halangan. Mohon izin kami menyampaikan perkenalannya. Kepala SMK Negeri 4 Metro adalah Ibu Ferawati Hasan, STP MSI, yang pada pertemuan berikutnya bisa saling menyapa kepada peserta juga. Kemudian ada Bapak Farid Faturrahman, SSI MPD, selaku Ketua Jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar di SMK Negeri 4 Metro. Kemudian ada saya sendiri, Widya Amelia, selaku Guru Produktif Perikanan di SMK Negeri 4 Metro, dan ada Bu Khadijah Aziz, SPIGR, selaku Guru Perikanan yang saat ini menjadi moderator untuk memandu kegiatan kita pada hari ini. Jadi kamilah yang nantinya akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk terkait pelaksanaan kegiatan KKGS tahun 2021 ini, khususnya untuk bidang perikanan, tema pengolahan hasil perikanan. Baiklah, selanjutnya kegiatan KKGS ini terlaksana atas sinergi antara lembaga dan instansi pendamping. Jadi ada beberapa lembaga dan instansi pendamping yang telah kami rangkul untuk mensukseskan kegiatan KKGS tahun 2021 ini. Yang pertama ada dari BBPP MPV Pertanian Cianjur, kemudian ada pemateri juga nanti dari Universitas Pajajaran, kemudian ada dari GS Farm Subang, kemudian dari PT DHD Farm Mitra Indotama Cabang Lampung, kemudian ada juga dari SMK Sahabat dari SMK PPN 1 Tegal Ampel Bondowoso, kemudian kami sebagai SMK pengampu yaitu SMK Negeri 4 Metro Lampung. Kemudian berikutnya
Di sini lah Bapak Ibu kegiatan gambaran kegiatan pelaksanaan KKGS tahun 2021, mulai dari alur kegiatan, kemudian timeline kegiatan, materi, narasumber, dan jadwal pelaksanaan yang akan kita lakukan selama pembelajaran daring. Ya, sekarang ke timeline dulu. Sekarang kita masuk di kegiatan pembelajaran daring. Ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan atau sudah kita lewati sebelumnya, yaitu yang pertama sosialisasi dan promosi, masih kita lakukan sampai nanti tanggal 15 Agustus. Jadi masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu guru SMK di seluruh Indonesia untuk mendaftar dan bergabung. Mungkin juga Bapak Ibu yang sekarang sudah tergabung di sini bisa membantu untuk meng-share atau membagikan informasi ini supaya seluruh Bapak Ibu guru SMK di Indonesia bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian pembukaan camp kreatif sudah kita laksanakan pada tanggal 5 Agustus kemarin yang dilakukan secara stadium general yang dipandu oleh langsung Direktorat SMK yang Bapak Ibu yang bisa ditonton ulang pada kanal YouTube Organisasi. Kemudian saat ini kita masuk di timeline nomor 4 yaitu di pembelajaran daring. Pembelajaran daring akan kita laksanakan secara terjadwal mulai dari tanggal 9 Agustus yaitu hari ini sampai dengan 9 September 2021. Jadi kegiatan pembelajaran akan dilakukan selama 2 kali pertemuan dalam 1 minggu selama 1 jam. Seperti itu. Kemudian nanti rundown yang selanjutnya adalah pengerjaan proyek dan tugas akhir. Jadi pengerjaan proyek ini bisa Bapak Ibu lakukan setelah pembelajaran daring sampai nanti bulan November. Atau misalnya pengerjaan proyeknya bisa mulai dilakukan mulai dari pembelajaran daring masih dilaksanakan. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kesempatan Bapak Ibu untuk memasarkan produknya itu akan lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah pengumpulan tugas akhir dan penilaian, itu nanti ada di akhir November. Mungkin secara garis besar timeline-nya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian materi KKGS yang akan dipaparkan oleh pemateri yang sudah kita koordinasikan. Secara total kegiatan pertemuan daring kita akan dilaksanakan selama 10 kali pertemuan. Yang pertama adalah pembukaan, yaitu hari ini, pembukaan sekaligus pemaparan terkait dengan kegiatan atau tata tertib kegiatan KKGS tahun 2021 ini. Kemudian ada 8 kali pertemuan terkait dengan materi tema yang kita ampu. Yang pertama itu adalah diversifikasi produk dan evolusi produk yang sudah ada. Kemudian yang kedua ada value added produk atau nilai tambah produk. Kemudian yang ketiga penanganan bahan baku. Yang keempat, pembuatan produk olahan hasil perikanan. Nanti pembuatan produk olahan ini akan disesuaikan oleh pemateri atau narasumber. Jadi ada 2 kali pertemuan yang akan menyampaikan tentang pengolahan produk hasil perikanan, yang akan memberikan ide-ide kepada Bapak Ibu peserta untuk melaksanakan proyek mandiri nanti. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan usaha perikanan atau bisnis perikanan, kemudian ada e-commerce, dan yang terakhir pemasaran produk olahan hasil perikanan. Dan juga nanti mungkin akan dibahas juga mengenai tentang peluang ekspor terkait dengan produk perikanan seperti itu. Kemudian untuk pertemuan terakhir ada 1 kali pertemuan tentang penjelasan penugasan. Jadi nanti setelah 8 kali pertemuan materi pokok, kita akan bertemu lagi di 1 pertemuan untuk penjelasan terkait penugasan. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Bu Khadijah. Oke, siap. Selanjutnya terkait dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi, narasumber yang sudah berhasil kami koordinasikan dan mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi ataupun nanti ada perubahan akan kami infokan lagi di grup yang sudah ada untuk kita untuk berkomunikasi. Yang pertama itu adalah Dr. Insinyur Sahirman MP, beliau berasal dari instansi BBPP MPV Cianjur, Jawa Barat. Kemudian ada Dr. Eni Surjati Priowirjanto, SHMH, beliau dari Universitas Pajajaran, dari Fakultas Hukum.
kemudian ada dari Dr. Insinyur Rita Rostika MP dari Universitas Padjadjaran juga, kemudian ada Insinyur Siswoyo Yudo Diwiryo MSI dari GS Farm Subang, Jawa Barat, kemudian ada Ibu Ferawati Hasan STP MSI, itu dari Kepala SMK Negeri 4 Metro sendiri. Kemudian ada Bapak Rais Yusuf SE dari PT DHD Farm Mitra Indotama Cabang Lampung. Kemudian yang terakhir ada Ibu Anik Sudiartini SPD MPD dari SMP PPN 1 Tegal Ampel Bondowoso. Jadi mudah-mudahan para narasumber ini sudah kita informasikan terkait dengan jadwal, mudah-mudahan tidak ada perubahan dan bersedia untuk mengisi dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Kemudian ini selanjutnya jadwal pembelajaran daring Bapak Ibu yang sudah di-share juga di grup forum diskusi kita di forum KKGS bidang perikanan. Ada total itu masuk di 5 minggu. 10 kali pertemuan secara terjadwal. Untuk pertemuan untuk minggu pertama dan minggu kedua dilaksanakan pada hari Senin, setiap hari Senin dan Kamis, karena berkenaan dengan hari libur nasional Bapak Ibu. Jadi makanya sebenarnya seharusnya semua pertemuan setiap minggu itu ada hari Selasa dan hari Kamis, tapi karena berhubungan dengan berbenturan dengan hari libur nasional, makanya untuk di minggu pertama dan kedua dilaksanakan pada setiap hari Senin dan Kamis. Untuk minggu ketiga dan minggu kelima dilaksanakan pada setiap hari Selasa dan Kamis. Untuk jamnya sama Bapak Ibu, pada jam 8.15 sampai jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Bapak Ibu yang berada di Indonesia bagian tengah dan timur bisa menyesuaikan dengan waktu Indonesia Barat. Seperti itu. Untuk waktunya, tadi udah jam 8.15 sampai jam 9.15, maaf. Lanjut, Bu. Nah, sekarang berikutnya adalah tata tertib kegiatan KKGS 2021. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi oleh para peserta KKGS, mungkin seluruh peserta KKGS untuk tema apapun. Di sini akan saya sampaikan untuk secara terkhusus KKGS tema perikanan atau tema pengolahan hasil perikanan. Tata tertib yang pertama adalah Bapak Ibu semuanya berasal dari guru SMK dari berbagai kompetensi keahlian dari seluruh penjuru Nusantara. Jadi sebelumnya ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu peserta yang berniat untuk mengundurkan diri karena menganggap bukan jurusan pengolahan hasil perikanan seperti itu. Jadi memang untuk kami mengangkat tema ini untuk bidang perikanan, pengolahan hasil perikanan, harapannya memang tidak hanya dari guru perikanan saja yang bergabung di tema ini. Harapan kami dari semua guru SMK di Indonesia dapat bergabung di tema ini karena kami menganggap tema pengolahan masih tema yang cukup umum seperti itu. Jadi harapannya bisa diikuti oleh seluruh guru SMK dari berbagai kompetensi keahlian. Kemudian yang kedua, peserta adalah individu atau tim yang terdiri dari 1 guru dan 3 siswa. Jadi pesertanya sesuai yang Ibu daftarkan, Bapak Ibu mendaftarkan secara individu ataukah memang mengikuti juga dengan melibatkan siswa yang telah didaftarkan, maksimal 3 siswa seperti itu. Dan diingatkan juga kembali Bapak Ibu untuk saat pendaftaran, jika memang individu daftarkan secara individu, kemudian atau bila melibatkan siswa didaftarkan juga untuk didaftarkan siswanya seperti itu, karena ini berkaitan dengan nanti penyerahan tugas akhir atau nanti sertifikat yang berkaitan dengan peserta seperti itu. Jadi nanti peserta yang akan dibuatkan sertifikat adalah seperti yang dijelaskan Pak Farid, yang peserta yang memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan sertifikat dan nama-nama yang telah didaftarkan pada saat pendaftaran seperti itu. Jangan sampai nanti
mendaftarnya individu ternyata nanti bilang saya melibatkan siswa, tapi siswanya tidak didaftarkan seperti itu. Jadi mohon jangan sampai ada hal-hal yang seperti itu. Jika memang sudah mendaftar individu, tapi ternyata membutuhkan siswa, untuk secepatnya mendaftarkan ulang dan mendatakan siswanya sebelum nanti pendaftaran ditutup, sebelum tanggal 15 Agustus tahun 2021. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, peserta mengikuti pembelajaran daring sampai akhir kegiatan. Jadi memang tujuannya Bapak Ibu, kita sudah mengundang, sudah mengajak narasumber-narasumber yang sudah kita koordinasikan untuk berbagi atau sharing ilmu kepada kita semua. Jadi harapannya memang setelah kegiatan ini kita mendapat tambahan ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh para narasumber seperti itu. Jadi memang diwajibkan untuk para peserta mengikuti kegiatan daring sampai akhir kegiatan. Kemudian yang keempat adalah peserta mengerjakan proyek dan penyusunan tugas akhir serta mengirimkan sesuai jadwal. Nanti itu akan seperti yang sudah dijelaskan di timeline KKGS untuk waktu-waktu untuk mengerjakan proyek dan penyerahan tugas akhir. Kemudian yang kelima, peserta mengisi daftar hadir, mohon maaf. Jadi nanti setiap kegiatan akan di-share oleh kami untuk link absensi melalui Google Form. Diisi oleh Bapak Ibu sebagai bukti kehadiran kegiatan pembelajaran daring. Jadi nanti akan masuk di penilaian juga. Kemudian yang keenam adalah peserta yang mengikuti seluruh kegiatan dan menyelesaikan tugas akan dinilai oleh panitia dan nantinya akan mendapat sertifikat atau penghargaan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh panitia. Kemudian selanjutnya adalah penilaian dan penghargaan. Di sini ada beberapa persentase aspek penilaian tugas akhir yang mungkin harus diketahui oleh para peserta. Kemudian, baiklah, di sini ada 5 unsur penilaian Bapak Ibu. Jadi selama kegiatan KKGS ini, apa-apa yang harus Bapak Ibu persiapkan. Yang pertama adalah laporan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti akhirnya di tugas akhir itu adalah Bapak Ibu peserta dalam berbentuk best practice atau laporan dari kegiatan pelaksanaan proyek yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya Bapak Ibu membuat produk olahan abon lele misalnya. Jadi nanti produk itulah yang akan nantinya dijadikan sebagai laporan akhir dalam bentuk best practice. Jadi nanti nilainya atau bobotnya itu sebesar 20%. Untuk aturan-aturan tugas akhirnya atau aspek-aspeknya nanti akan kita sampaikan di pertemuan akhir, yaitu pada pertemuan penugasan. Kemudian yang kedua ada video pelaksanaan kegiatan pelaksanaan proyek mandiri yang nantinya akan Bapak Ibu upload di YouTube melalui akun YouTube pribadi ataupun YouTube sekolah. Jadi untuk yang poin kedua ini ada presentasinya 25%. Jadi nanti kegiatan Bapak Ibu selama kegiatan proyek mandiri itu Bapak Ibu wajib mendokumentasikan dalam bentuk foto ataupun video yang nantinya akan dikompilasi dalam bentuk video yang harus diupload di YouTube. Jadi mulai dari kegiatan awal persiapan bahan, mungkin diawali dengan perkenalan peserta, kemudian mulai pelaksanaan proyeknya, persiapan bahan, sampai nanti pengolahan, kemudian mungkin sampai produksi massal, sampai pemasaran, Bapak Ibu dokumentasikan, nanti kemudian dikompilasi dalam bentuk satu video, dan nanti diupload ke YouTube, dan link YouTube-nya dilaporkan kepada kami, kepada panitia, nantinya akan masuk penilaian juga, yaitu sebesar 25%. Kemudian selanjutnya adalah proses dan media promosi serta penjualan secara online. Jadi di sini memang secara penekanannya adalah produk yang kita buat, produk atau yang Bapak Ibu buat itu dipasarkan secara online. Jadi di situ akan masuk penilaian tersendiri sebesar 20%. Kemudian selanjutnya adalah jumlah income hasil penjualan produk. Jadi nanti memang kegiatan proyek yang Bapak Ibu lakukan adalah proyek real. Jadi setelah melakukan praktek proyek, produk yang telah dibuat, kemudian memang harus langsung dipasarkan.
dan dibuktikan dengan pemasaran online. Itulah yang akan nantinya menjadi penilaian panitia seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mungkin makanya tadi saya bilang di awal, Bapak Ibu mungkin boleh mulai kegiatan proyeknya setelah kegiatan pembelajaran daring, atau mungkin pada saat pembelajaran daring sedang dilaksanakan, Bapak Ibu sudah mulai merancang atau mengancang-ancang kegiatan proyek yang akan dilaksanakan, supaya kegiatan proses pemasarannya akan lebih banyak atau lebih lama, sehingga hasil income penjualan Bapak Ibu akan lebih banyak juga seperti itu, karena di sini akan masuk penilaian tersendiri sebesar 25%. Kemudian yang terakhir adalah kehadiran dalam pembelajaran daring. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa diharapkan Bapak Ibu mengikuti kegiatan pembelajaran daring dari awal sampai akhir kegiatan, dan akan dinilai dilihat berdasarkan dari bukti kehadiran melalui Google Form yang disediakan oleh panitia. Nilai sebesar 10%. Nah, kemudian untuk KKGS ini, untuk ada beberapa yang nantinya akan mendapat penghargaan, selain untuk semua peserta yang telah mengirimkan tugas akhir dan mengikuti kegiatan sesuai dengan kriteria akan mendapatkan sertifikat seperti itu, Bapak Ibu. Untuk penghargaan lain adalah untuk tugas akhir terbaik, nanti akan diumumkan oleh panitia dan dinilai sesuai dengan presentase nilai yang bobot penilaian dijabarkan sebelumnya. Ada tugas akhir terbaik 1, 2, dan 3. Untuk yang pertama akan mendapat uang pembinaan sebesar Rp2.000.000, kemudian tugas terbaik 2 akan mendapat uang pembinaan sebesar Rp1.500.000, kemudian untuk yang ketiga mendapat bantuan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000. Dan nanti juga akan ada kategori untuk guru excellent, yaitu untuk semua tugas akhir yang memenuhi standar nilai tertentu akan dianugerahkan sertifikat excellent. Jadi nanti ada juga nominasi Bapak Ibu guru untuk yang tidak masuk di peraih penghargaan di tugas akhir 1, 2, 3, tapi mendapat predikat sebagai guru excellent berdasarkan dengan tugas yang dikerjakan dan dikumpulkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian mungkin itu secara umum kegiatan KKGS yang akan kita laksanakan sampai nanti mungkin bulan Desember tahun 2021. Sini ada pusat informasi, mungkin Bapak Ibu yang mungkin kita akan selalu berhubungan selama sampai nanti kegiatan berakhir. Untuk yang pertama ada link pendaftaran yang masih bisa diakses sampai nanti tanggal 15 September. Kemudian untuk alaman pengiriman tugas akhir nanti melalui email ini nanti juga akan kami ingatkan kembali di menjelang pengumpulan tugas akhir. Kemudian kontak person yang bisa Bapak Ibu hubungi kami sebagai tim pengampu ada Bapak Farid Fatur Rahman, kemudian ada saya sendiri, kemudian ada juga Bu Khadijah yang sudah tergabung juga dalam grup Camp Kreatif tahun 2021 di bidang perikanan. Jadi Bapak Ibu boleh kita harapannya bisa memfasilitasi semua kegiatan terkait kegiatan teknis di KKSI. Untuk kegiatan secara teoritikalnya nanti kita akan sama-sama belajar. Banyak Bapak Ibu yang sudah di grup yang sudah tergabung lebih expert lah, lebih berpengalaman, lebih banyak ilmunya. Mungkin kita akan sama-sama belajar terkait dengan tema ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengakses sosial media kami SMK Negeri 4 Metro untuk Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Terakhir Bu Khadijah sepertinya di slide terakhir. Iya Bu Widya, terima kasih atas pemaparan yang sangat jelas yang sudah diberikan kepada peserta. Baik Ibu, Bapak, sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab, masih banyak waktu yang kita pas sekitar 10 menitan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik. Mohon izin tanya, Bu. Ibu Dian Andriani. Iya. Perkenalkan, nama saya Dian Andriani. Saya dari SMK Negeri 2 Rembang. Yang ingin saya tanyakan terkait ada 2 hal.
Yang pertama itu terkait dengan siswa ya Ibu. Nah, di sini saya kemarin itu mendaftar secara tunggal. Yang belum saya mengerti itu nanti kalau saya mendaftarkan secara tunggal, itu apakah berbeda dengan siswa? Kalau misalnya saya mendaftarkan siswa itu nanti perbedaannya bagaimana? Itu yang saya belum mengerti. Apakah nanti kalau penugasan saya mendaftarkan tunggal, itu apakah saya membutuhkan siswa itu apa bisa? Atau kalau misalnya mendaftarkan tunggal itu saya membutuhkan siswa itu tidak boleh atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi kan ada materi tentang e-commerce ya. Nah, itu untuk e-commerce sendiri itu nanti seperti apa? Begitu. Terima kasih Ibu. Iya, baik Bu Dian. Bagaimana Bu Lydia, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh, kayaknya langsung dijawab aja ya, Bu. Oke, baik Bu. Saya ulang lagi pertanyaannya atau sudah Bu? Ya, sudah cukup. Bisa langsung saya jawab. Boleh Ibu, dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih kepada Bu Diah ya tadi. Dian. Oh iya, Dian, mohon maaf, Bu Dian. Jadi terkait pertanyaan yang pertama, ini juga untuk informasi kepada Bapak Ibu peserta semuanya. Jadi terkait dengan peserta tim dan individu. Jadi memang ini berkaitan dengan sertifikat sebenarnya Bapak Ibu. Kalau misalnya pun Ibu mendaftarkan secara individu dan nantinya Ibu mungkin akan membutuhkan siswa, sebetulnya tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kenapa Bapak Ibu tidak dari awal mendaftarkan siswanya, karena harapannya kan nanti siswanya juga akan mendapat apresiasi dalam bentuk sertifikat seperti itu. Kalau misalnya Ibu mendaftarkan secara individu, kemudian Ibu ternyata membutuhkan partisipasi siswa juga, dan nantinya kan tidak terdaftar di kami sebagai panitia. Jadi nantinya siswa tidak akan mendapat apresiasi apapun seperti itu. Jadi memang kalau misalnya dirasa membutuhkan keterlibatan siswa, mungkin diharapkan untuk mendaftarkan siswanya juga, supaya nanti di akhir kegiatan siswa juga mendapat apresiasi dalam bentuk sertifikat kegiatan KKGSI ini, seperti itu. Seperti itu. Memang tidak ada perbedaan secara khusus sebenarnya untuk kegiatan yang ataupun yang tim. Cuma tadi itu untuk kelebihannya kalau misalnya Bapak Ibu mendaftarkan secara grup dengan siswa juga akan mendapatkan seperti itu. Iya Bu, terima kasih banyak. Berarti kalau secara ini kan memang kita membutuhkan siswa atau tidak masalah ya untuk pelaksanaannya. Cuman hanya perbedaannya nanti di sertifikat untuk siswa gitu aja ya. Terima kasih. Nah, betul. Terima kasih banyak. Ini kita di KKGS. Kalau untuk di KKSI memang wajib siswa. Jadi pemeran utamanya adalah siswa. Kalau untuk KKGS memang tetap pemeran utamanya adalah guru, seperti itu, Bu. Jadi tapi kalau misalnya memang dirasa perlu melibatkan siswa, memang baiknya untuk siswanya ikut didaftarkan juga sebagai peserta, supaya nantinya untuk bisa mendapat sertifikat, seperti itu. Terima kasih banyak, Bu Widya. Ya. Ya Ibu, Untuk yang kedua Ibu Widya tentang e-commerce seperti apa kualitas ini akan disampaikan oleh Ibu Enik, beliau dari Universitas Pajajaran dari Fakultas Hukum. Jadi nanti ada tentang banyak yang akan disampaikan terkait dengan e-commerce, tentang aturan hukumnya, kemudian tentang prinsip-prinsip e-commerce. Secara garis besar nanti akan dan spesifik nanti akan disampaikan oleh narasumber seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Halo, terima kasih. Mohon izin bertanya boleh? Halo. Boleh Bu, silakan diajukan pertanyaannya. Halo, izin bertanya. Ibu Sri. Halo, izin bertanya bisa? Boleh dipersilakan. Iya Ibu, silakan. Halo. Tanya bisa. Hai. Maaf, mohon izin bertanya masih diberi kesempatan. Ibu Sri,
Suaranya Ibu. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, langsung saja Bu Diah ya, sepertinya dari SMKS Daniatul Ulum. Silakan Bu. Pertanyaan yang diberikan, pertanyaan yang pertama, jika kita mengikuti tim ini Ibu, karena di formasi penilaian itu kan 100% daftar kehadiran lewat Google Form. Nah itu apakah siswa juga ikut mengisi Google Form itu atau kami yang bersih ini? Jadi menyantumkan misalnya saya, dia Suryandari, nanti kemudian sendiri-sendiri atau itu sudah satu tim seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pengiriman tugas akhir, apakah itu bisa guru sendiri yang melakukan atau bagaimana tentang ini? Atau siswa juga dilibatkan dalam pengerjaan tugas-tugas yang bersifat disiplin atau segala macam itu? Kalau mungkin untuk praktek, mungkin siswa bisa dilibatkan dalam hal itu. Mungkin hanya itu Bu Widya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum Ya. Siap, terima kasih pertanyaannya Bu Diah. Ini menjadi informasi juga. Mungkin absensi mungkin satu peserta aja deh Bu, mungkin untuk gurunya atau yang sebagai pendampingnya nanti yang akan mendaftaran untuk form atau kolom-kolom yang ada di link yang ada di absensinya nanti akan disediakan peserta, termasuk nanti akan dicantumkan siswa atau pesertanya atau tidak nanti akan disiapkan oleh panitia yang jelas nanti yang jadi Bapak Ibu saja yang melaksanakan absensi untuk pembelajaran seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, mungkin untuk betul Bu, secara untuk pengerjaan teknis tugas itunya laporannya bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu. Jadi siswa dilibatkan dalam kegiatan proyek mandirinya atau pelaksanaan praktiknya. Seperti itu. Atau alangkah baiknya mungkin anak-anak bisa diberikan informasi terkait dengan penyusunan tugas akhir karena menjadi informasi tersendiri untuk siswa juga. Banyak informasinya Ibu Widya. Terima kasih. Sama-sama Bu Diah. Ya Bu, sebentar. Dipersilakan. Suaranya Ibu Sri, mohon maaf tidak terdengar Ibu dari sana. Tidak benar, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Itu suara ningrum. Nggih. Saya dari SM2, jurusannya kan teknologi rekayasa, Ibu. Otomatis untuk yang dan video yang mengenai pengolahannya, kami kan alat-alatnya tidak ada sama sekali kan Ibu. Bagaimana untuk mensiasati? Karena kami saya kan ada pilihan itu mengenai budidaya nila inginkan awalnya. Ternyata teknologi ini mengenai pengolahan hasil perikanan. Saya pernah dulu ikut 1 tahun yang perikanan TNI juga Bu, pernah di Jember itu ikut keahlian kan. Ya, mungkin kan sebenarnya ini tentang budidaya yang nila karena saya kebetulan punya pembudidaya ini ingin mengembangkan begitu. Ternyata di sini kan pengolahan Ibu. Dan ininya kan juga susah. Bagaimana mensiasati ini nanti? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Baiklah. Izin untuk menjawab. Mungkin terkait dengan Bapak Ibu yang bidang ini tapi bukan jurusannya atau bukan bukan keahliannya. Justru ini mungkin menjadi tantangan baru, menjadi
dunia baru, menjadi informasi baru, menjadi tempat atau ladang untuk kita menggali informasi baru bersama dengan nanti narasumber yang sudah kami koordinasikan. Terkait dengan pelaksanaan proyeknya, mungkin Bapak Ibu yang agak bingung dan terkendala, mungkin cara mensiasatinya adalah mungkin untuk kegiatan proyek mandiri ini kan berhubungan dengan pengolahan. Sepertinya tidak sulit lah Bu untuk apa ya, mempersiapkan peralatannya. Mungkin kalau Ibu tergabung mendaftarkan kepesertaan sebagai kelompok, nanti mungkin bisa berbagi dengan anak-anak terkait dengan peralatan yang dibutuhkan. Sepertinya kan kalau untuk pengolahan Bapak Ibu semua punya, ataupun anak-anak di rumah juga bisa difasilitasi dari rumah, mungkin peralatan-peralatan masak ataupun peralatan apa yang dibutuhkan untuk kegiatan pengolahan seperti itu. Jadi sepertinya tidak membutuhkan peralatan secara khusus, mungkin yang secara mesin apa yang tidak dimiliki di rumah atau apapun. Jadi mungkin itu solusi untuk untuk mensiasati Bapak Ibu yang memang di sekolahnya bukan bidang keahlian pengolahan hasil perikanan seperti itu. Jadi mungkin bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan peralatan yang memang disediakan di rumah, baik Bapak Ibu sebagai peserta ataupun siswa yang dilibatkan. Jadi menyesuaikan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu seperti itu. Jadi tidak ada persyaratan secara khusus peralatan apa yang dibutuhkan, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu peserta sesuai dengan proyek yang akan Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Mungkin itu Bu saran dari kami. Sepertinya Bu Sri. Iya. Langsung saja kita untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Linda dipersilakan untuk bertanya. Ya Bu, dipersilakan untuk bertanya. Halo Ibu Linda. Dipersilakan Ibu untuk bertanya. Ya, nggak bisa. Apakah masih ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, salam kenal. Kami dari SMK 4 Kota Bima. Ya, salam kenal. Iya, salam kenal Ibu. Kami di sini jurusannya APHPI, Agribisnis Produksi Sumber Daya Pengolahan Hasil Perikanan. Yang ingin kami tanyakan di sini Ibu, untuk proses pengolahannya nanti, apakah kami harus fokus satu produk atau bisa berbagai macam produk? Itu aja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih pertanyaan yang baik untuk siswa kita ini dari SMK Negeri 4 Kota Bima. Hebat-hebat. Jadi terkait dengan pertanyaan itu, nantinya kan kegiatan kita ini untuk para Bapak Ibu peserta yang harus dilaporkan dalam bentuk best practice. Jadi idealnya Pak Ibu atau adik-adik yang terlibat dalam kegiatan KGS ini nanti baiknya atau idealnya adalah difokuskan satu produk seperti itu. Jadi kita nantinya bisa melihat potensi atau peluang pasarnya
berdasarkan nanti hasil penjualan yang telah dilakukan. Jadi baiknya fokus pada satu produk yang dibuat. Jadi supaya tidak terlalu, nanti kan juga dibebankan untuk membuat video, jadi supaya videonya nanti tidak terlalu banyak, jadi memang difokuskan untuk satu produk saja. Jadi satu produk yang menurut Bapak Ibu unggulan yang bisa banyak laku di pasaran, itulah yang Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Terima kasih Pak, Ibu. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Bu. Saya Bu bertanya. Izin bertanya, Bu. Tadi tidak lupa. Saya Bu, Pak Mahali dari Kampung. Pak Sidik, mohon maaf Pak Sidik. Ada Bu Linda dulu, dipersilakan. Siapa ini Bu yang bertanya Bu? Bu Linda ya tadi sepertinya. Ibu Linda. Bu Linda dipersilakan. Oh ya, baik. Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Bu Linda. Perkenalkan, nama saya Ibu Linda dari SMK Negeri Kolbano. Baik, yang menjadi pertanyaan saya dalam kegiatan diskusi nanti, apakah produk yang kita... Sahabatnya aja dulu, kapan? Ya, halo. Ya, silahkan lanjutkan Bu. Ya. Jadi dalam kegiatan ini misalnya produk yang akan kita pakai, apakah produk itu kita buat sendiri sebagai awal atau hasil produknya itu langsung dikasih dari tim dari teman-teman dari SMK Negeri 4. Mungkin untuk sementara itu dulu. Untuk produknya. Oke. Terima kasih Bu Linda. Jadi terkait produk apa yang akan Bapak Ibu lakukan adalah dibebaskan. Jadi sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu, sesuai yang menurut Bapak Ibu memiliki peluang untuk laku di pasaran. Yang jelas memiliki peluang bagus, produk apa yang mungkin bisa banyak laku di pasaran, seperti itu. Yang jelas bisa mungkin inovasi baru tentang pengolahan hasil perikanan itu dikembalikan lagi kepada para peserta. Bebas, yang jelas masih dalam lingkup pengolahan hasil perikanan, seperti itu. Jadi nanti untuk pemaparan materi yang disampaikan oleh peserta ada 2 kali pemateri tentang pengolahan produk hasil perikanan. Nanti itu menyesuaikan dengan narasumber, masih menunggu konfirmasi nanti produk apa yang akan kita diskusikan sebagai sebagai bentuk mungkin contoh, sebagai untuk inspirasi Bapak Ibu peserta dalam melaksanakan proyek mandirinya nanti. Mungkin seperti itu Bu Linda. Baik, terima kasih. Sama-sama Ibu Linda. Bu, izin tanya Bu. Ingin bertanya Bu. Kali penanya Dari lagi, Kampung. Bapak. Oh iya, tadi sepertinya Pak Mahali sudah Iya, Bu. mau bertanya. Dipersilakan Pak Mahali. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Mahali Sidik dari SMK Ma'arif NU6 Sekampung, Lampung Timur, Bu. Terima kasih waktu yang diberikan. Apresiasi buat SMK Pengampu atau KKGSI Perikanan, SMK Negeri 4 Metro Lampung. Semoga sukses, lancar, Bu. Bersama Amin. Pak Farid dan Pak Kepala Sekolahnya. Bu Widya, ini tadi ingin bertanya tentang yang penghargaan excellent ya, bagi yang tidak mendapat kesempatan untuk juara 1, 2, 3. Ini mohon diulangi Bu, kriteria kira-kira mungkin yang lebih ditekankan pada titik mana gitu Bu. Artinya mungkin pada penugasan itu ada istilah pemasaran produk ya. Itu kan mungkin berkaitan dengan suasana seperti ini, mungkin dunia pasar kan lagi agak sulit Bu ya.
Tapi ya tidak menutup kemungkinan sih. Nah, namun artinya untuk semangat kami lah, kesempatan yang berikutnya selain juara itu kan untuk yang penghargaan excellent ya. Itu kira-kira bagaimana, terus ada berapa atau mungkin itu tergantung kebijakan Bu. Mohon pencerahan Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Siap, terima kasih Pak Mahali. Terima kasih juga atas penyemangatnya. Mungkin semangat juga untuk Pak Mahali sebagai pengampu KKGS juga tahun 2021 ini. Semoga kita semua dapat melaksanakan kegiatan KKGS ini sampai akhir dengan lancar. Amin. Amin Bu. Lancar. Jadi terkait pertanyaan tadi untuk yang guru dengan nominasi excellent, jadi nanti untuk penilaiannya tetap dengan unsur penilaian telah disampaikan sebelumnya tadi Pak, ada 5 penilaian. Jadi untuk yang peringkat 1, 2, 3 akan mendapat uang pembinaan. Jadi untuk yang excellent mungkin akan kita diskusikan lagi ya, berapa peserta yang akan mendapat itu, tapi mungkin sebanyak 10 besar. Jadi dari 10 besar itu nanti akan mendapat sesuai dengan tetap dengan penilaian persentase yang dijelaskan tadi, tapi untuk yang mendapat uang pembinaan kan hanya 3 peserta teratas. Jadi untuk ke-4 sampai ke-10 nanti mungkin akan mendapat predikat excellent atau nanti menyesuaikan dengan hasil Bapak Ibu, tugas akhir yang Bapak Ibu kirimkan seperti itu. Atau nanti akan kami diskusikan lagi sebagai kepada panitia terkait dengan berapa banyak guru yang akan mendapatkan nominasi guru excellent seperti itu. Oh, iya Bu, paham Bu. Terima kasih. Jadi 10 besar lah Bu ya, artinya ya. Predikat mungkin 10 besar. Sementara itu Pak, nanti kalau misalnya ada perubahan lagi, ada kebijakan lain dari panitia, akan kita informasikan lagi kembali di forum grup diskusi. Oke Bu, terima kasih. Salam sukses SMK Negeri 4 Metro Lampung. Baik, Bu Lydia. Ya, Bu Khadijah. Ini kita akhiri sesi tanya jawabnya ya Pak, Ibu, karena sudah cut off jam 9.15. Pertanyaan bisa ditampung di grup ya Bu, Bapak, karena sudah bergabung bisa ditampung di sana. Nanti kita admin mencoba untuk berusaha menjawab dengan jelas. Ya, betul. Jadi nanti pertanyaan bisa kita lanjutkan di grup forum diskusi kita ya Bapak Ibu. Apapun itu kita koordinasikan bersama-sama, kita dari SMK 4 berusaha untuk memfasilitasi secara teknis kegiatan KKGS 2021 ini sampai nanti kegiatan selesai. Terima kasih atas waktunya dari saya. Terima kasih juga atas kesempatan untuk memberikan materi terkait dengan tata tertib kegiatan KKGS tahun 2021 ini. Mari kita sukseskan kegiatan Camp Kreatif tahun 2021 ini. Semoga lancar sampai akhir. Mungkin closing statement dari saya, semangat untuk kita semua, guru berkualitas, siswa berprestasi. Terima kasih Bu Khadijah selaku moderator. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan hari ini. Sama semangat. Ada pantun dulu Pak untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudahi kiranya dimaafkan. Salam SMK, SMK bisa, SMK hebat, SMK kuat, menguatkan Indonesia. Kami undur diri untuk pertemuan lagi hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, pukul yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak. Salam KKGS Kanan. Daftar hadirnya. Terima kasih. Sukses Pak Farid, sukses Bu Widya. Selamat sore Pak Rodi.
Udah banyak kan. Mohon maaf Ibu, dokter hadirnya bisa dilihat di mana ya? Tadi absen ya, udah berarti jadi PA aja berarti absennya. Oh, baik Pak, terima kasih.